Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ba'd. Bapak hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali di majlis yang mulia ini. Dan mohon maaf terlambat dan terima kasih sudah bisa menunggu. Tetap menunggu untuk mengikuti kajian kita setiap malam Sabtu. Kita masih melanjutkan kajian tentang perang Yamamah. Ya, perang Yamamah. Nah, sampai di ketika kaum muslimin di awal-awal pertempuran itu sempat kewalahan, persis seperti ketika di perang Hunain. Kenapa? Karena salah satunya jumlahnya yang banyak. Nah, melawan 100.000 pasukan Musailamah. Walaupun ini bukan baru sekali, bahkan seringkali dan akan seperti itulah kondisi kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi artinya tidak pernah kaum muslimin jumlahnya lebih besar dibanding musuh. Tetapi tidak bisa dipungkiri keimanan itu juga mempengaruhi. Untuk keimanan ketika Rasulullah masih hidup, di mana generasi-generasi terbaik ada bersama beliau, yaitu para sahabat. Sementara di perang Yamamah ini beliau sudah tidak ada, dan pasukan tidak hanya terdiri dari kalangan sahabat, tapi juga ada tabi'in, bahkan sebagian lagi juga orang-orang yang tadi sempat murtad kemudian kembali lagi kepada Islam. Maka inilah kondisi yang menyebabkan itu. Di awalnya kaum muslimin sempat kocar kacir, bahkan sampai menembus ke benteng pertahanannya, di tenda-tenda kaum muslimin, termasuk hampir-hampir Khalid bin Walid yang ketika itu membawa istrinya dalam peperangan ini, hampir-hampir istrinya terbunuh. Karena ketika itu dia harus menjaga salah satu tawanan namanya Muja'ah bin Murarah, pimpinan pasukan yang pada awal dikirim oleh Musailamah untuk memata-matai kaum muslimin. Tapi kemudian pasukan ini tertangkap, ya, sebanyak 60 orang, pimpinannya Muja'ah tadi, dan satu persatu kemudian mereka dihukum mati, dihukum penggal oleh Khalid bin Walid. Karena tadi mereka tetap bersikukuh dengan keyakinan mereka bahwasanya Musailamah juga nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang terjadi. Sampai kemudian para sahabat ketika itu saling memberikan motivasi antara mereka. Seperti termasuk sahabat Salim Maula Abu Huzaifah, di sahabat yang dikenal sebagai penghafal Quran. Nabi mengatakan, ambillah bacaan Quran dari 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim Maula Huzaifah, dan kemudian Mu'az bin Jabal. Jadi inilah 4 sahabat di masa itu, khususnya di masa Nabi masih hidup, yang direkomendasikan bacaan Qur'annya. Salah satunya adalah Salim Maula Abi Huzaifah, seorang sahabat yang asalnya adalah budak, tapi kemudian dibebaskan oleh tuannya, yaitu Abu Huzaifah. Nah, bagaimana dia memotivasi pasukan, termasuk secara khusus
dia memotivasi para penghafal Quran yang ikut dalam perang ini. Diperhatikan, para penghafal Quran ikut. Jadi para penghafal Quran itu tidak hanya sibuk dengan hafalannya, tidak hanya sibuk dengan murojaahnya, dengan tilawahnya. Bagaimana di masa ini ketika peperangan ini terjadi, para penghafal Quran semuanya keluar. Kan tadi mayoritas ya dari para sahabat yang ikut, ya, dari pasukan kaum muslimin yang ikut adalah para penghafal Quran. Dengan di antara yang paling utama adalah Salim Maula Abi Huzaifah ini. Sampai dia memberikan motivasi secara khusus kepada para penghafal Quran. Wahai para penghafal Quran, kata Salim Maula Huzaifah, hiasilah Al-Quran dengan amalmu. Jadi saatnya ini kalian mengamalkan apa yang kalian baca, apa yang kalian hafal. Ini saatnya diamalkan, yaitu berjihad di jalan Allah, meraih yang namanya mati syahid. Dimotivasi gitu, karena memang harus begitu ketika itu. Bagaimana kondisi kaum muslimin yang sempat kocar-kacir, maka dikasih motivasi agar mereka bangkit semangatnya, wabil khusus pada para penghafal Quran. Dan begitulah para penghafal Quran di masa Nabi pun gitu. Kita tahu ketika di perang Uhud, ya, bagaimana juga banyak penghafal Quran yang syahid. Buktinya apa? Nabi setiap kali ingin memasukkan jenazah ke dalam lubang, dalam kubur, beliau bertanya, ini siapa? Ketika disebutkan ini si fulan, dia penghafal Quran, maka dia lebih didahulukan. Jadi penghafal Quran itu lebih didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu memuliakan para penghafal Quran, terlebih lagi para penghafal Quran yang dia berjihad. Tidak hanya dia asik dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, tapi bagaimana dia praktekkan apa yang dihafal itu, di mana salah satu isinya adalah bagaimana berjihad. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Salim Maula Abi Huzaifah. Ya, kasih motivasi. Wahai para penghafal Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalmu. Artinya, ini buktikan sekarang hafalanmu. Jangan cuma hanya menghafal, tapi ayo terjun ke medan jihad dan lari adalah ambil kejar yang namanya syahid. Kemudian juga bagaimana sahabat Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab, ya, saudara dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia pun memotivasi pasukannya, wahai kaum muslimin, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, kata Zaid bin Khattab, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun sampai aku bertemu dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujjahku. Semangat yang sangat luar biasa dari seorang Zaid bin Khattab ini. Yang saya sampaikan kemarin, maka saat dia nanti ditemukan sudah mati syahid, lalu dikabarkan kepada saudaranya sahabat Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, semoga Allah merahmati Zaid bin Khattab. Dia telah mendahului dalam dua kebaikan. Yang pertama, dia mendahuluiku dalam keislaman. Dia lebih dahulu masuk Islam dibanding Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam tahun 5 kenabian. Umar bin Khattab baru masuk Islam tahun 5 kenabian. 5 tahun berlangsung dakwah baru Umar masuk Islam. Sementara Zaid lebih dahulu dibanding Umar bin Khattab. Jadi sangat awalan Zaid bin Khattab. Dan kebaikan yang kedua, kata Umar bin Khattab, karena dia lebih dahulu mati syahid. Sementara Umar nanti, artinya 14 tahun, kurang lebih 12 tahun setelah Zaid bin Khattab syahid, baru Umar syahid. Jadi dengan ketika beliau sedang mengimami sholat subuh, ketika itu beliau ditikam. Dan sesuai dengan sabda Nabi jauh sebelum itu, ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman naik ke Bukit Uhud, lalu kemudian Bukit Uhud bergetar, bergoyang seperti gempa. Lalu kemudian Nabi bersabda, wahai Uhud, tenanglah, karena di atasmu ada Nabi, dan di atasmu ada As-Siddiq, dan di atasmu ada 2 orang yang syahid. Itu yang dimaksud dengan Nabi adalah Muhammad, yang dimaksud dengan As-Siddiq adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq,
Dan yang dimaksud dengan dua orang yang mati syahid ketika itu adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi Nabi sudah menyebutkan Umar dan Utsman itu mati syahid. Tapi kata Umar, Zaid bin Khattab mendahuluiku dalam hal mati syahid. Kemudian sampai akhirnya Zaid bin Khattab itu dengan izin Allah, kemudian dia dipertemukan dengan salah satu tokoh sentral dalam kubunya Musailamah, yaitu Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Inilah yang kemudian membuat kenabian Musailamah itu semakin kuat di tengah-tengah kaumnya, suku Hanifah. Kenapa? Dapat legalitas dari seorang bernama Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Karena yang mereka tahu Ar-Rajal ini sahabat Nabi, dai-nya Nabi. Dan dialah yang kemudian mengumumkan di hadapan suku Hanifah bahwasanya Musailamah juga seorang nabi sebagaimana Nabi Muhammad. Maka di peperangan ini kemudian Allah pertemukan Zaid bin Khattab dengan tokoh sentral ini, yaitu Nahar Ar-Rajal bin Unfuah, yang akhirnya terjadi duel antara keduanya sangat sengit sampai akhirnya dengan izin Allah Zaid bin Khattab berhasil membunuh Nahar Ar-Rajal. Nah, ketika pasukan Musailamah tahu Nahar Ar-Rajal ini mati, terbunuh, maka itu meruntuhkan, mulai runtuh tuh kekuatan semangat dari pasukan Musailamah. Karena tokohnya mati gitu. Panglimanya mati. Panglima utamanya Musailamah mati. Maka ini menjatuhkan mental pasukan Musailamah. Sampai di situ pun di sisi lain bagaimana pasukan kaum muslimin bertambah semangatnya. Karena memang ini salah satu orang yang diincar oleh para sahabat. Karena ini orang khianat, ya. Ditugaskan, dikasih amanah oleh Nabi sebagai dai. Nabi diutus langsung oleh Nabi untuk mengajarkan suku Hanifah tentang Islam, tapi justru dia berkhianat. Ya. Karena tergoda dengan rayuan Musailamah, tergoda dengan dunia, akhirnya dia berkhianat dan kemudian mengakui Musailamah sebagai nabi. Maka para sahabat ingin bertemu dengan Nahar Ar-Rajal ini, tapi kemudian yang Allah izinkan bertemu adalah Zaid bin Khattab. Sampai akhirnya bisa membunuh Nahar. Maka semakin terdesak, jadi berbalik. Mereka lari dan kemudian kurang lebih Musailamah bersama dengan pengikutnya 6.000 gitu. Itu menyelamatkan diri. Yang lainnya entah kemana, tidak bersama dengan Musailamah. 6.000 orang kemudian berhasil masuk ke dalam kebun milik Musailamah. Al-Hadiqah atau disebut dengan Hadiqatur Rahman. Jadi Musailamah itu dapat gelarnya Ar-Rahman. Ya, sebelum jadi nabi pun dia ngaku jadi nabi, mau melakukan pemberontakan ini, dia dikenal dengan Ar-Rahman, pengasih gitu. Ini kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Secara ini nggak boleh. Ar-Rahman itu hanya Allah, gitu. Maha pengasih gitu. Ini kan apalagi begitu Musailamah jadi nabi, wah tambah lagi. Maka dia masuk bersama dengan pasukannya kurang lebih 6.000. Bagaimana kita bisa tergambar lah penuhnya gitu kebun itu dimasuki oleh 6.000 orang. Dan kemudian setelah itu mereka menutup kebun itu. Di gerbangnya itu ditutup, dikunci. Sehingga sampai sinilah kaum muslimin melakukan pengejaran gitu. Mereka nggak bisa masuk, sudah berusaha berkali-kali untuk mendobrak pintu ini atau memanjat ya. Kemudian anak-anak panah dari pasukan Musailamah diarahkan kepada pasukan kaum muslimin sehingga gagal terus. Jadi sempat bertahan ya, pasukan Musailamah ini aman dari serbuan kaum muslimin. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang punya ide nekat gitu ya, sangat luar biasa gitu. Ya, dialah sahabat Al-Bara' bin Malik, saudaranya Anas bin Malik, saudara kandungnya Anas bin Malik. Al-Bara' bin
bin Malik. Di Anas bin Malik kita tahu ya adalah pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia punya saudara, salah satunya namanya Al-Bara bin Malik. Orangnya tidak besar, sebenarnya tidak terlalu besar, tapi keberanian yang besar. Banyak orang yang besar keberaniannya kecil gitu. Kalau ini orangnya nggak besar tapi keberaniannya luar biasa. Dan ketika dia menyampaikan usulannya, idenya ini, itu semua orang kaget. Ini nekat banget gitu. Yaitu ketika dia minta dilemparkan tubuhnya ke dalam kebun. Kita bisa bayangkan tuh. Pasukan Musailamah udah siap. Siapapun yang masuk, habis dia. Maka pada awalnya para sahabat nggak setuju. Tapi Al-Bara bersikukuh. Yakin, bertekad. Nggak ada jalan lain. Gitu. Kecuali harus membobol benteng ini melalui pintu tadi. Dan masalahnya tadi dikunci dari dalam. Maka nggak ada cara lain dalam pandangan Al-Bara bin Malik kecuali dia harus masuk ke dalam benteng itu. Lalu nanti membuka pintu gerbang tadi, lalu kemudian kaum muslimin bisa masuk. Jadi bayangkan gitu ya. Nah, ini yang saya pernah sampaikan di awal dulu gitu. Ketika kita bahas tentang perang Yamamah, ini salah satu peristiwa yang dijadikan dalil sebagai kebolehan bom syahid gitu. Ini kan mati konyol nih kalau ini. Bahasanya kalau ini ya. Musuh sudah siap di benteng dan dia masuk dilemparkan. Itu kan nyerahin nyawa. Nyerahin nyawa. Artinya kiasnya begitu dengan bom syahid gitu kan. Seperti itu. Walaupun sebagian yang kemudian nggak setuju dengan pendapat ini, kemudian dinamakan bukan bom syahid, bom bunuh diri kan gitu. Nah, itu. Nah, ini salah satu dalilnya tentang bom syahid tadi gitu. Seorang tindakan dari seorang sahabat namanya Al-Bara bin Malik. Bagaimana meminta untuk dilemparkan ke dalam kebun dengan resiko besarnya mati gitu. Jadi sangat kecil persentase berhasilnya. Di dalam 6.000 pasukan dia sendiri dilempar. Jadi persentase kematiannya lebih besar. Ya kalau bilang 1% lah kalau mau dipaksakan ya. 1% selamatnya. 99%-nya mati dia. Maka dia katakan begini, letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Jadi dia masukkan dulu ya ke dalam baju besi biar terlindung kan dari serangan tadi gitu. Kemudian ujung tombak kemudian dimasukkan ke baju besi itu, lalu kemudian diangkat, angkat hingga mencapai ujung atas pagar. Dan pagarnya tinggi. Lalu setelah itu sudah sampai kepada atas pagar, baru lemparkan aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam. Ya para sahabat awalnya nggak tega gitu. Bayangin orangnya nggak gede gitu ya, gitu. Kecil gitu. Tapi harus melakukan hal semacam itu. Tapi karena kegigihannya akhirnya para sahabat tidak bisa menghalangi. Akhirnya kemudian sesuai dengan rencana tadi itu pun dilakukan. Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam kebun. Ya, dilemparin, nah, tentu anak panah tuh banyak. Ya. Gitu. Tapi paling tidak dengan adanya baju besi ya, mengurangi lah. Seperti itu. Seandainya dia nggak pakai baju besi ya sudah ini juga kan itu. Dan dapat nggak langsung buka, otomatis pasukan itu mengiringinya kan, merebutin gitu. Maka dia berhasil tuh, dia bantai semua tuh musuh. Kurang lebih ada 15 pasukan musuh yang dimatiin dulu. Baru dia kemudian dia menuju pintu dan dia buka.
Begitu dibuka, barulah pasukan kaum muslimin bisa masuk. Ketar-ketir itu Musailamah gitu. Dia pikir aman ya gitu. Ternyata mampu dijebol gitu, pintu tersebut. Sampai kemudian terlihatlah oleh pasukan kaum muslimin sosok Musailamah. Jadi setelah dibuka, pasukan kaum muslimin masuk, mereka mundur, masuk lagi ke dalam kebun pasukan Musailamah. Maka setelah itu apa yang dilakukan oleh Al-Bara? Pintunya ditutup lagi, Pak. Pintunya ditutup, dikunci lagi, kuncinya dibuang gitu. Sehingga apa? Gak bisa lari pasukan, mau kemana gitu. Pilihannya cuma dua, mati atau menyerah gitu. Kan gitu. Jadi luar biasa cerdasnya Al-Bara bin Malik. Setelah sudah pasukan musuh lari, mundur ke belakang, pasukan muslimin masuk, maka dia tutup lagi, dia kunci. Kuncinya dibuang gitu. Jadi pasukan musuh nggak bisa lari, kaum muslimin nggak bisa lari gitu ya. Sampai seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ansor kan gitu. Sabit bin Qais kan gitu. Ketika lagi berkecamuknya parang ya, saking terdesaknya itu, bagaimana caranya dalam kondisi itu dia nggak lari gitu. Jadi biar nggak lari gimana caranya? Maka apa yang dilakukan? Dia gali tuh tanah, ya, tanah gali, kemudian dia masukkan gitu separuh dari kakinya gitu, ya, masukkan ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah, sehingga dia nggak bisa kabur gitu. Ini dia lakukan sendiri agar dia tidak lari dari medan perang, tidak lari dari medan perang gitu. Jadi caranya seperti itu. Dia gali lubang, lalu dia masukkan kedua kakinya di lubang itu, lalu diuruk lagi. Nah, tinggal separuh lah gitu. Gak bisa lari gitu. Jadi ketika musuh menyerang, ya udah dia seininya saja. Itu cara biar jangan lari dari medan perang, karena dosanya besar sekali ketika lari dari medan. Tapi memang itu yang dia mau cari gitu, mati syahid gitu. Nah, caranya begitu. Jadi apa namanya, bertemu dengan kesyahidannya gitu. Itu yang dilakukan oleh Sabit bin Qais begitu. Ya. Jadi salah satu juru bicaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat Musailamah terlihat pasukan muslimin, di antaranya adalah Wahsy bin Harb. Ya. Ini sahabat sebelumnya ada di pihak musuh kan, di pihak kaum kafir Quraisy ketika dalam perang Uhud kan. Bagaimana dia ditugaskan secara khusus untuk membunuh Hamzah kan. Dengan imbalan dia bebas dari budak dan tentu dikasih emas dan seimbalan yang lainnya. Jadi sudah bebas dari budak, kemudian dikasih materi. Maka dia bersemangat ketika itu. Misinya satu, dia tidak terlibat dalam perang Uhud. Dia tidak membunuh kaum muslimin yang lain. Pokoknya tugasnya kamu Hamzah aja, Hamzah. Sampai akhirnya dia berhasil membunuh Hamzah. Makanya dalam bahasan kita di Fathu Mekah, Wahsy adalah salah satu orang yang jadi DPO. Jadi Nabi mengatakan para sahabat saat masuk sudah menguasai Mekah, kata Nabi, nama-nama yang saya sebutkan dimanapun kalian bertemu, bunuh dia. Nggak ada amnesti baginya. Meskipun dia bergelantungan di kain Ka'bah, bunuh dia. Salah satunya Wahsy. Di Wahsy ketika Fathu Mekah belum masuk Islam juga. Jadi DPO gitu. Akhirnya Wahsy lari, kabur dari Mekah. Sampai akhirnya nanti didakwahi oleh sahabat Nabi, ya, ditawari masuk Islam. Dan ketika diajak masuk Islam tidak langsung menerima Islam. Dia masih ragu. Kenapa? Dia katakan, saya merasa banyak dosa. Maka ketika dibacakan ayat, ini Allah menjamin ya akan mengampuni dosa hambanya. Kata dia enggak. Saya belum yakin. Dibacakan ayat yang lain.
Belum yakin dia. Sampai akhirnya dibacakanlah firman Allah dalam surat Az-Zumar. Ketika Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam kemaksiatan atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi la ya allazina asrafu, orang yang melampaui batas. Melampaui batasnya dalam kemaksiatan. Kemaksiatannya tidak sekali, berkali-kali, bahkan tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam kemaksiatan yang dia lakukan. Maka Allah pakai bahasa asrafu, israf, berlebih-lebihan dalam dosa. Saya pernah sampaikan, ya, berlebihan dalam dosa jelas nggak boleh, berlebih-lebihan dalam ketaatan juga nggak boleh gitu. Ya, gitu. Karena nggak boleh israf gitu. Nabi menyebutkan dalam hadis begitu. Fi ghairi sarofin. Ya, jadi watasodak, ya, bersedekahlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Termasuk dalam, saya sering contohkan dalam wudu gitu ya. Dalam wudu jangan mentang-mentang air banyak, semau-maunya gitu wudu. Pakai airnya banyak, buka kerannya gede-gede gitu ya. Dibilang ini kan wudu gitu. Gak boleh, itu israf. Ya, israf gak boleh. Dan kalau kita begitu dalam berwudu, ya berarti kita kena setan, namanya walhan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang airnya mengalir, kemudian mengalir terus banyak, kemudian kita sembarangan dalam menggunakan air, termasuk dalam berwudu. Kalau itu yang terjadi, maka berarti kita kena yang namanya setan, walhan namanya. Dimana tugasnya membuat kita was-was dalam berwudu dan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi dalam ibadah aja nggak boleh. Nah ini ayat ini berlebih-lebihan dalam maksiat lagi. Kayak Allah sebut gitu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berlebih-lebihan dalam dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seperti apapun dosa kalian, seperti apapun kemaksiatan kalian, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya menurut para ulama, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang kemudian diistilahkan dengan arja ayatin. Arja ayatin. Ayat-ayat yang memberikan harapan begitu tinggi buat kita. Jadi istilah itu. Istilah arja ayat. Ayat-ayat yang memberikan harapan lebih. Nah, itu ada bahasanya begitu. Mungkin kita jarang mendengar tentang ini. Jadi ada istilah ayat itu arja ayat. Ayat-ayat yang memberikan harapan. Nah, salah satunya ayat ini. Di surat Az-Zumar ayat 54. La ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Walaupun menurut para ulama ada lagi ayat-ayat lain yang masuk kategori arja ayatin, seperti juga ayat dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kalau dosa syirik nggak bakal diampuni. Asal jangan syirik. Asal jangan melakukan kesyirikan, Allah ampuni. Allah ampuni. Walaupun sampai matinya kita belum sempat bertaubat. Tapi kalau bukan syirik, itu Allah akan ampuni. Nah ini ayat termasuk arja ayat. Ayat-ayat yang memberikan harapan. Jadi banyak. Dulu saya pernah kaji tentang ayat ini. Dulu kalau masih ingat Pak ya. Dulu sekali. Kuliah subuh. Kayaknya udah lewat gitu ya. Udah lewat ilmunya ya. Arja ayat gitu. Memang begitu sih ya. Kalau mendengar begini nih.
Ini yang masuk cuma 10%, Pak. 10% doang gitu. Apa tuh, Pak? Nah, belum mati. Iya, iya, iya. Nah, diampuni. Ini sampai mati belum bertobat. Jadi kalau tadinya dia pelaku syirik, ya, pelaku syirik ya, ke dukun sebagainya. Tapi sebelum mati dia tahu tobat. Insya Allah diampuni. Tidak termasuk dengan ayat itu. Ya nggak boleh juga, secukupnya. Iya, tapi jangan sampai bur gitu. Iya, itu kalau masih sesuai dalam bingkai syariat ya tidak israf. Tapi kan ada orang yang sebenarnya dengan dia setengah gayung itu cukup. Sekali siram itu setengah gayung cukup gitu. Tapi dia sampai itu nggak boleh. Israf. Nggak boleh. Jangan mentang-mentang ini mandi wajib Ustaz, harus basah semua gitu ya. Kayak shower. Ya. Betul, betul. Iya. Dalam surah Al-Furqan begini. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Salah satu ciri ibadur rahman kata Allah apa? Yaitu orang yang apabila dia berinfak, dia tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Lalu kalau begitu seperti apa? Kata Allah, wa kana baina dzalika qawama. Di antara itu. Oh salah ya, salah ketik berarti. Iya iya iya, bisa jadi ngetiknya lagi ngantuk Pak. Mana Pak? Wah iya iya, benar. Salah ya. Harusnya meruntuhkan tulisannya muslimin tadi penjelasan saya pasukan Musailamah ya. Ya. Siap siap. Terima kasih. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi ketika israf begitu. Intinya nggak boleh israf. Dalam hal kebaikan. Atasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Bersedekahlah kamu tapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Lagi. Jadi ghairi sarafin, jangan berlebihan. Jadi dalam kebaikan aja nggak boleh. Apalagi ya termasuk kan ada tiga orang sahabat yang pengen berlebih-lebihan dalam ibadahnya, dilarang sama Nabi kan gitu. Saya pengen sholat semalam suntuk nggak tidur, saya pengen puasa sepanjang tahun nggak buka-buka, saya pengen menjauhi wanita nggak mau nikah gitu ya. Maka kata Nabi, wallahi inilah akhsyakum wa atqakum lillah. Saya ini orang yang paling takut sama Allah dan paling bertakwa sama Allah dibanding kalian. Walakini akan tetapi aku ausolli wa anamu, aku sholat dan aku juga tidur. Wa asumu wa uftiru, aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, dia bukan golongan. Nah, ini kan terlihat berlebihan. Bayangkan sholat semalam suntuk nggak tidur. Ini yang sholat malam suntuk gak tidur-tidur,
Ini aja nggak boleh gitu ya. Nah, apalagi nonton bola nggak tidur-tidur gitu. Gitu ya. Nah, kemudian tadi puasa sepanjang tahun 365 hari puasa terus. Nggak boleh. Ada yang tidak dibolehkan. Gitu. Begitu juga menjauhi perempuan. Justru deketin perempuan gitu. Nah, itu. Jadi itu bicara tentang israf gitu. Oke, kita lanjut. Sudah bisa? Belum, kita gitu. Ya. Jadi kemudian tadi Wahsy, kembali ke Wahsy. Wahsy itu masuk Islam begitu dibacakan ayat ini. Dia beberapa ayat dibacakan dia belum yakin. Dia merasa dosanya banyak gitu. Dia memusuhi Islam, membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, panglimanya para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dia nggak yakin kalau kemudian dosanya diampuni. Maka begitu dibacakan ayat ini baru ini saya baru yakin. Akhirnya dia masuk Islam. Maka dia setelah masuk Islam punya misi. Aku harus membalas atas kesalahan, menutupi kesalahan yang pernah saya lakukan. Maka dalam perang Yamamah ini dia ikut perang. Dia pun bawa tombak yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Maka saat tepat posisinya dia lepaskan tombaknya itu. Sehingga Musailamah pun tertancap tombaknya. Terjatuh. Walaupun tidak langsung mati. Kemudian dilengkapi kematian Musailamah itu oleh seorang sahabat namanya Abu Dujana. Seorang sahabat Ansor yang dikenal sang pemilik ikat merah. Jadi Abu Dujana ini kalau perang, kalau dia sudah pakai ikat merah, berarti dia akan perang sampai mati. Abu Dujana ini. Ini sahabat miskin. Di perang Uhud, dialah yang memegang pedang. Ya, pedang yang diserahkan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi, siapa yang bisa memenuhi hak pedang ini? Maka sahabat Ali pengen ngambil. Nggak dikasih sama Nabi. Sahabat Hamzah pengen ngambil, nggak dikasih sama Nabi. Maka ketika itu, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Maka begitu Abu Dujana maju, sebelum dia ngambil, dia katakan, apa hak pedang itu, wahai Rasulullah? Bagaimana pedang ini punya hak menembas semua musuh-musuh Allah. Baru kemudian kata Abu Dujana, saya ya Rasul siap menunaikan hak pedang itu. Maka kemudian diserahkanlah pedang itu kepada Abu Dujana. Bagaimana kemudian dia dengan pedang itu membunuh banyak musuh di perang Uhud. Itu Abu Dujana. Maka dilengkapi. Sudah jatuh, tidak langsung mati. Abu Dujana kemudian menghampiri. Kemudian matilah Musailamah. Maka kemudian Wahsy mengatakan setelah dia melihat Musailamah dipastikan mati, dia mengatakan, aku bergabung dengan tentara Islam dan menggunakan senjata yang sama ketika membunuh Hamzah melawan Musailamah. Aku berhasil membunuhnya dengan bantuan salah seorang Ansor. Tadi Abu Dujana tadi. Jika aku membunuh orang terbaik dengan senjata ini, maka aku pun dengan senjata ini membunuh orang terburuk. Dan tidak ada orang yang sanggup lari dari senjata ini. Nah ini kata Wahsy. Senang dia, tuntas sudah dia. Beban yang selama ini ada dalam dirinya itu seperti lepas saat dia berhasil membunuh Musailamah. Dengan tombaknya orang terbaik syahid, dengan tombaknya orang terburuk juga mati. Nah ini Wahsy. Dan bagaimana kita tahu Nabi pernah mengatakan pada Wahsy, jangan tampakkan wajahmu di depanku. Kenapa? Beliau setiap kali melihat Wahsy ingat pamannya dan beliau bersedih, beliau menangis. Makanya Wahsy tidak berani menampakkan wajahnya di hadapan Rasul. Akan disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah wafat pun Wahsy tidak berani melihat jenazah Rasul dari dekat. Saking dia tadi ingat pesan Rasul. Padahal Rasul sudah wafat, sudah tidak di jenazah, tapi dia juga nggak berani. Seperti itu. Benar-benar dia benar-benar menjaga perasaan Rasulullah. Bukan Rasulullah benci, bukan Rasulullah marah. Cuma teringat Rasul.
Dan saya pernah sampaikan juga, bukti Rasulullah tidak ada masalah dengan Wahsy, ya, sebelum Wahsy nanti meninggal dunia, bagaimana dia didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Dan Rasulullah mengajaknya untuk pergi menggandeng tangannya. Nah, hingga akhirnya setelah mimpi itu, dia pun meninggal dunia. Nah, itu menunjukkan tidak ada masalah dengan Rasulullah kepada Wahsy. Beliau hanya tidak mau, artinya ingat lagi dengan Hamzah. Karena beliau begitu mencintai Hamzah. Nah, ini kita sampai di sini, di terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, saya mohon maaf. Kemungkinan pekan depan saya tidak bisa hadir gitu ya. Saya mau keluar kota dari hari Jumat siangnya. Ya, kalau ada perubahan saya WA ketua DKM. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.